Nah, Anda tahu bahwa kita 2 minggu berturut-turut miss. Ya, kalau Anda perhatikan, saya tidak pernah lihat ini sebagai sesuatu yang biasa. Kan bukan salah kita. Artinya bukan sesuatu yang kita sampaikan untuk menipu orang lain bahwa ini akan datang. Memang kita sudah diberi tanggal, memang sudah dipastikan. Tapi mendadak kan Anda mengerti dalam kaitan alasan yang berbeda, secara 2 minggu mereka tidak muncul. Buat saya bukan hal biasa. Pada hari Sabtu ketika saya dengar gitu, beberapa detik saya diam, saudara. Karena konsekuensi yang dihadapi terlalu besar sebetulnya. Karena saudara mengerti ya, jadi kita sudah bagi brosur begitu banyak dan tidak muncul orangnya. Lalu kemudian saya pulang ke rumah siang itu, setelah saya bicara dengan Raymond secara pribadi dan dia betul-betul minta maaf, tapi saya bilang itu kan bukan salahmu, karena memang kamu bukan punya maksud sama sekali untuk itu, yang bersangkutan berkata tidak mau datang. Lalu kemudian saya masuk kamar doa, lalu saya sembayang, saya hadapkan hati saya ke Tuhan. Karena ingat apa yang saya sampaikan sendiri minggu yang lalu, Tuhan itu bisa pakai situasi kan, untuk membongkar akan hati kita. Jadi itu yang terjadi, saya ngerti persis, ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa dengan gampang kita berkata, ini karena masalah teknis atau kebetulan. Kalau semua kita anggap kebetulan dan teknis, saudara, kita tidak akan pernah bisa tumbuh dan tidak akan pernah mengerti sebetulnya yang terjadi dalam hati kita itu apa. Ketika saya sembayang, saya nyembah Tuhan, langsung Roh Kudus berkata begini. Satu di antaranya dia berkata, aku melihat hatimu sudah tidak berpaut total lagi kepadaku, tapi kamu expect mengharapkan manusia. Anda bisa nangkep yang saya maksudkan ya. Jadi itulah saya berkata tipisnya kalau orang mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak sesimpel yang kita duga, karena itu di dalam hati kita. Nah, siapa yang ngerti coba? Kalau kita ditanya, apakah Anda berharap kepada manusia? Tidak. Seperti sebagian besar Anda toh, puji Tuhan. Tulisannya tidak apa-apa, gitu kan saudara? Tapi kalau Anda mau jujur, di dalam hatimu yang paling dalam, Anda pasti mengharapkan seseorang datang dan Anda ingin bertemu kan, kalau Anda mau jujur loh. Kecuali saudara memang sudah melewati fase itu. Tapi saya berkata bahwa kalau itu terjadi pada seorang pemimpin, dan kemudian itu dibiarkan, maka ujung-ujungnya adalah kejatuhan. Nah inilah akibat doa, paksakanlah kehendakmu kepadaku. Tuhan akan paksa kita dengan cara-cara seperti ini, jika ketika dia bicara, kita tidak bisa mendengar lagi. Kemudian saya telusuri lagi, apakah selama ini Tuhan tidak pernah berbicara? Oh ya, saudara. Tapi kita terlalu exciting dengan banyak hal, dan terlalu sibuk dengan berbagai macam hal, lalu kita cenderung mengabaikan akan suara yang begitu lembut yang sebetulnya saya tahu Tuhan sudah bicara dan kasih warning. Kamu jangan terlalu berharap kepada manusia. Tapi sekali lagi daging kita ini luar biasa, saudara. Lupa dipotong sehari aja tumbuhnya luar biasa. Kita ini seperti tanah dan rumput liar sebetulnya. Kalau Anda punya halaman, Anda punya kebun misalnya, perhatikanlah, Anda diamkan 1 minggu tanpa kena parang, tanpa kena sabit. Maka semua yang liar dengan gampang akan muncul. Anda mengerti ya? Setiap saat itu mesti parang harus jalan, sabitnya harus jalan. Dengan cara itu kita akan dibersihkan setiap saat. Nah, saya belajar, dan ini bagian dari pengalaman saya. Kalau Anda tanya, Pak, yang bersangkutan gimana dong? Saya tidak tahu, saudara. Nanti itu urusan dia dengan Tuhan. Atau mungkin memang Tuhan berkata, pulang. Ya dia pulang, saudara. Bisa kan? Bisa sekali. Tapi saya belajar lewat pengalaman ini, Tuhan ingatkan lagi. Lalu Pendeta Raymond berkata, tapi ini Miguel akan datang September. Saya bilang, ntar gak datang lagi, saya berkata. Waduh, saya berkata sama Raymond, susah sekali ini. Saya bilang, I know. Dan itu kenyataan yang dia hadapi. Dan dia berkata, kamu tahu gak? Hampir 3 minggu pertama sekolahku yang di KL dimulai.
tidak datang semua pembicaranya katanya. Aku ngajar terus ini tiap hari. Jadi saya bilang, nah sekarang kamu balik ke sini, kamu ngajar lagi. Dia bilang, di tempat saya tahu di Malaysia hari ini Percy Campbell yang ngajar. Dan kemudian dia berkata, oke, beri saya waktu 1 hari untuk saya urus semuanya. Selasa saya berangkat terbang ke Indonesia. Saya bilang, itu lumayan lah saya bilang. Menolong yang lain untuk bisa tetap menikmati anugerah Tuhan. Jadi saya paksain dia untuk dipercepat kedatangannya. Sebab dia juga anggota board dari sekolah ini, jadi dia juga merasa tanggung jawab, dan buat dia berat sekali kenyataan ini. Nah, tapi sekaligus ini ujian buat hati setiap kita. Sebenarnya yang Anda cari itu siapa? Yang ingin kita dengar itu siapa? Dan tidak merupakan hal yang terlalu mengejutkan kalau kita mau jujur loh dengan Tuhan. Ya, sebetulnya saya menantikan ini. That's it. Kenapa kita munafik, saudara? Coretan yang Anda buat, yang sempat Anda buat, yang tidak sempat Anda buat. Sebetulnya dengan itu saja kita bisa bercermin. Kita ini orang seperti apa? Sudahkah kita tulus? Ataukah kita ini orang yang munafik sebetulnya di hadapan Tuhan? Dari itu saja kita akan belajar banyak siapa kita yang sebenarnya. Amen, saudara. Siapa yang lulus ujian hari ini? Ya. Ujian apa, saudara? Nah, how can you say engkau lulus ujian, sementara engkau sendiri lihat orang itu PD-nya besar sekali. Anda tidak tahu kan nilainya dari mana? Saya sampaikan banyak poin. Nah, lihat hati manusia ini, saudara. Beres, baik, yes, ya, bes. Saya mau beritahu saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan sesuatu yang penting sekali. Tadi malam saya sudah sampaikan di gereja. Saya percaya bahwa ini pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kehidupan kita. Bagaimana sebetulnya kita mengharapkan apa yang sebetulnya Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang sebetulnya bagaimana cara kita menangkapnya. Nah, sekolah ini mengajar kita untuk jujur dengan hati kita. Tidak mengajar untuk jadi orang-orang yang super rohani dan selalu merasa hebat. Sekolah ini saya dengar dari teman-teman berkata, Pak, dulu ketika saya kuliah di sekolah teologi, saya diisi banyak. Saya masuk sini kami dibongkar, ditelanjangi habis. Nah, ini proses yang sebetulnya sedang terus terjadi. Karena kalau kita bisa transparan dengan Tuhan, dan kita dengan kerendahan hati berkata apa adanya, ini kehidupan kita, saudara akan bergerak dengan luar biasa. Amen, saudaraku. Nah, sekarang mari kita perhatikan dulu Mazmur 119. Mazmur 119, ayat 130. Firman Tuhan berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, firman Allah berkata, kebodohan yang dimaksudkan bukan kebodohan pada intelek kita. Saya percaya banyak orang yang cukup inteleknya. Tapi kebodohan itu sebetulnya ada di hati kita. Nah, firman Tuhan berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, dan dikatakan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kebodohan di sini adalah kebodohan dalam hati kita. Dan hanya bisa diberi pengertian dan diterangi apabila firman Tuhan tersingkap di hadapan kita. Nah, Alkitab menceritakan suatu pengalaman yang sangat menarik dialami oleh 2 orang murid Yesus yang mereka pulang dari Yerusalem, mereka kembali ke kampung mereka, yaitu di Emmaus. Nah, mereka kecewa sekali, mereka bicara tentang Tuhan mereka yang disalibkan, yang mereka dengar juga bangkit dari antara orang mati. Mereka begitu kecewa dengan apa yang dialami oleh orang yang sangat mereka harapkan. Nah, Lukas mengatakan di tengah jalan Yesus mendatangi mereka dan dia ikut berbicara dengan mereka. Nah, firman Allah berkata ketika Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, mendatangi akan orang-orang ini, mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Karena firman Tuhan berkata ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus.
Nah, apa yang terjadi ketika mereka sampai di kota Emmaus, mereka mendesak Yesus supaya Yesus makan bersama dengan mereka. Dan ketika dia makan, dia memecahkan roti, dia mengucapkan berkat. Firman Tuhan berkata, ketika mereka melihat pemandangan itu, maka terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Kata mengenal artinya to know by revelation, mengenal melalui pewahyuan. Nah, firman Allah yang tersingkap artinya ada pewahyuan yang dibuka pada mata kita, sehingga kita mulai mengenal akan kebenaran itu. Nah, pewahyuan itulah yang sebenarnya membuat akan terang pada kebodohan hati kita. Ketika pewahyuannya disingkapkan, maka terang Allah itu menerangi akan kebodohan yang ada pada batin setiap orang-orang percaya. Nah, menarik sekali bahwa kita harus sebetulnya setiap kali Anda mendengarkan orang menyampaikan firman, kita mestinya berdoa. Doanya adalah begini, Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada aku secara pribadi. Sebab banyak orang mencatat semua khotbah yang disampaikan, semua pengajarannya, tapi sebetulnya dia tidak pernah mendengar apapun Tuhan bicara dalam hidupnya. Ketika dia keluar dari kelas, dia keluar dari gereja, tidak ada perubahan apapun dalam hidupnya. Sebab yang dia miliki cuman pengetahuan tambahan yang di otaknya. Oleh karena itu bertahun-tahun dia ikut Tuhan, bertahun-tahun ke gereja, dia ikut melayani, dia merasa sudah lebih hebat dari orang lain. Tapi kenyataannya hidupnya tidak ada buahnya. Amen, saudara. Mengapa semua terjadi? Sebab terang itu tidak menerangi kebodohannya. Nah, selama terang firman Tuhan, yaitu ketika firman disingkap itu tidak kita alami, maka kebodohan kita akan terus terjadi dan terus melekat di dalam hati kita. Tapi kalau firman tersingkap, maka apa yang terjadi? Terang itu akan menerangi kebodohan hati kita. Kita tahu sebenarnya siapa kita yang sebenarnya. Nah, hebatnya firman adalah disampaikan oleh satu orang, setiap individu yang berdoa dan tahu bagaimana cara menangkapnya, mereka bisa mendapatkan dengan cara-cara yang berbeda dan punya pengertian-pengertian yang mungkin berbeda dari apa yang disampaikan, bukan bertentangan, tapi itu untuk pribadinya. Saya beri contoh begini. Kalau ada seorang menyampaikan firman, ini terjadi di Jakarta, Pak Yusak seminar, saya hadir pada waktu itu. Saya duduk di depan, di sebelah saya ada Ibu Yusak, sebelahnya lagi ada Iin Cipto dan beberapa teman lagi. Ketika Pak Yusak menyampaikan firman, dia sampaikan akan hati Tuhan, saya tulis banyak hal dalam catatan saya. Sebab yang saya tulis sebetulnya bukan apa yang dia katakan, tapi beberapa kalimat dan ayat yang dia baca, tiba-tiba begitu hidup dalam pikiran saya. Dan saya berkata, wow, inilah kebenaran yang saya nggak ngerti selama ini. Nah, ketika statement itu dibuka, tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu ingat perkataan Yesusmu soal ini? Saya bilang, oh ya, aku ingat. Saya buka ayatnya, saya tulis, saya baca lagi. Dan dia berkata, ingat yang Paulus katakan kepada jemaat di sini, saya ingat itu, saya buka lagi. Dan itu nyambung, saudara. Terus, dan dia berkata, lihat perjanjian lama, lihat kitab keluaran, lihat kitab imamat, dan dia mulai buka. Pak Yusak terus ngomong, saya dengar dia, tapi telinga roh saya juga dengerin apa yang Roh Kudus katakan. Saya tulis banyak sekali. Nah, saya nggak tahu Iin Cipto tulis yang seperti apa, dia tulis banyak sekali. Bu Yusak di tengah-tengah tidak nulis apa-apa. Cuma nyatet ayatnya yang dibacakan dan tidak nulis apa-apa. Dia toleh kanan, toleh kiri, orang-orang nulis begitu banyak, dia bingung. Begitu selesai tanya dengan suaminya. Tanyanya begini, yang katanya, ini dua-dua nulis kok banyak sekali, aku kok nggak nulis apa-apa. Yang aku mau catat yang kayak apa khotbahmu tadi? Orang khotbah begitu dicatat apanya? Ngerti saudara? Dan Pak Yusak menjelaskannya bagus sekali. Nah, di depan saya itu dia berkata begini. Sebetulnya itulah hebatnya firman. Kalau itu disampaikan di dalam ketaatan, dan semua orang itu berdoa, lalu kemudian minta, Tuhan ajari aku, berbicara kepadaku. Nanti ada bagian-bagian yang dihidupkan oleh Roh Kudus, langsung kepada hati setiap orang yang mendengar. Nah, itu merupakan rema buat yang bersangkutan. Nah, waktu orang itu mendapatkan rema,
kalau dia biarkan Roh Kudus mengembangkan sendiri, tiba-tiba dia bisa menulis suatu subjek yang berbeda jauh dengan apa yang sebetulnya dari semula disampaikan. Bisa melengkapi apa yang disampaikan, bisa topik yang berbeda yang Tuhan ajarkan. Telinga tetap dengerin yang khotbah, tidak mengabaikan, lalu kemudian roh kita mendengar yang Roh Kudus katakan, nanti kalau muncul lagi statement berikutnya dari si hamba Tuhan yang disampaikan buat kita roh kita nangkap lagi. Ngerti saudara? Dan itu setiap orang bisa berbeda. Kalau catatan kami berdua saya bandingkan, hasilnya mungkin berbeda. Yang saya dapat berbeda dengan yang orang lain dapat. Tapi ada orang yang tidak dapat apa-apa. Akhirnya dapatnya cuma ayat, tapi dia menikmati apa yang disampaikan. Dan itu pun baik, saudara. Tapi yang bisa membuat kita berubah adalah kalau firman itu tersingkap dan menerangi akan kebodohan kita. Amen, saudara. Nah, kalau kita bisa menangkap ini, saya percaya kita akan jadi orang Kristen yang berbeda. Cara kita menangkapnya akan berbeda. John Bevere pernah berkata begini. Dia selalu menganjurkan kepada orang yang mendengarkan dia menyampaikan firman. Dia berkata begini, coba tangkap akan firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang ada di dalam perkataan saya. Dia berkata, coba tangkap perkataan-perkataan Tuhan yang ada di dalam perkataan saya. Nah ini penting saudara, sebab dia berkata kita mesti bedakan antara perkataan si hamba Tuhan dengan rema buat setiap kita. Dia bisa diurapi sekali, dia bisa menyampaikan firman luar biasa, tapi ada bagian-bagian yang akan diremakan buat kita. Kalau kita bisa menangkap ini saja, cara kita belajar akan berbeda. Anda boleh dengar dari si A, si B, si C, tapi caramu untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan akan membuat kita berbeda. Amen, saudaraku. Nah, sekarang kita akan teruskan lagi. Mari sekarang buka bersama-sama dengan saya Mazmur pasal yang ke-92. Saya ingin tunjukkan satu bagian bagaimana kita mesti berakar dalam setiap kebenaran yang kita terima. Bagaimana kita mesti memperlakukan firman ini. Sekarang lihat Mazmur pasal yang ke-92. Perhatikan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13, 14, 15, dan 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amen. Nah, kita berkata orang benar itu akan ditanam seperti Tuhan tanam pohon korma. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bagaimana korma ditanam. Kalau Anda perhatikan ini gurun, orang akan menggali akan lubang, kemudian benih korma itu akan ditanam. Lalu kemudian di atasnya orang timbun dengan sebuah batu yang cukup besar. Nah, apa gunanya? Bagaimana kenapa korma ditanam seperti ini? Dengar baik-baik saudara. Supaya kalau satu kali kulit luarnya ini pecah dan kehidupan di dalam mulai keluar, kehidupan di dalam itu tidak bisa langsung naik ke atas. Sebab mereka menghadapi akan batu yang besar. Nah, kalau tidak bisa melewati akan batu ini, maka kehidupan ini akan akhirnya turun ke bawah. Nah, semua yang turun ke bawah ini akan berubah menjadi apa, saudara? Akar. Nah, ini akan berubah menjadi akar dan semakin lama semakin kuat. Sampai kekuatannya itu begitu luar biasa, sehingga mau tidak mau dia harus tumbuh juga ke atas. Nah, pertumbuhan ke atas ini akan bisa membuat batu ini tersingkirkan, lalu tumbuh suatu pohon korma yang luar biasa. Nah, waktu dia naik ke atas, akarnya, John Bevere berkata, sistem akarnya itu sudah kuat sekali. Nah, ini hal yang saya ingin sampaikan buat saudara, karena ini penting sekali. John Bevere berkata begini, dan ini memberkati saya. Kalau sampai dalam hidup kita terjadi pertentangan rohani,
Jangan cepat-cepat ingin lari dari pertentangan itu. Sebab kalau kita segera ingin lari dari pertentangan itu, maka sistem akar kita tidak cukup kuat. Nah, kalau sistem akar tidak cukup kuat, tidak mungkin akan keluar suatu pohon dengan buah yang luar biasa dan punya kekuatan yang hebat. Anda bisa nangkap ini. Sebab kalau kita biarkan kita segera lari dari pertentangan rohani, saudara akan rugi sendiri. Nah, pertentangan rohani itu tidak pernah membuat kita nyaman, saudara. Semuanya akhirnya membuat perasaan gelisah dalam batin kita. Saya beri contoh begini. Dan saya sudah pernah sampaikan minggu yang lalu, dan banyak orang Kristen belum bisa nangkap ini. Saya beri contoh begini. Pak Tri bisa maju ke depan, Pak Tri. Oke, ini Pak Tri Waryanto, saudara. Misalnya, suatu hari saya minta kepada Pak Tri. Pak Tri, tolong minggu ini Bapak jangan ikut session. Misalnya pas apa ya datang ya, Bill Wilson datang. Ya, dia kan pengen banget Pak Tri. Pengen ya, pengen. Saya tahu dia pengen sekali. Tapi saya punya kepentingan sebetulnya. Kepentingan saya apa? Kepentingan saya ingin sebetulnya asrama ini dalam keadaan bersih, rapi, dan bagus sekali. Lalu saya berkata pada Pak Tri, kalau siswa suruh tinggal, jangan Pak. Saya minta Bapak lah. Bapak ini bersihkan semua WC, kamar mandi, putra-putri sendirian nih. Bersihkan semuanya. Tolong selama 3 jam selesai. Ya, saya minta dengan dia begitu. Alasannya betul atau tidak, lain cerita. Pokoknya ada tugas aneh begitu aja. Tolong bersihkan semuanya. Berapa hari Pak? Setiap hari. Selama Bill Wilson. Dia ingin sekali. Saya kasih tugas aneh ke dia. Pertentangan enggak saudara? Pertentangan kan? Oke. Apakah ini aneh atau ini egois, lain cerita. Tapi kasus ini memberikan pertentangan dalam batinnya. Pertentangan ini, semua keadaan kan menimbulkan pertentangan ya. Yang ini pertentangan, jelas pertentangan. Bisa bereaksi negatif. Waduh, aku ini pengen dengar Bill Wilson. Lalu kemudian dia berkata, disuruh tugas begini. Wah, mulai ngomel kan. Hari pertama jalan, Anda pulang, Romo. Pak Tri, wah, lihat pada bengkak semua matanya. Karena kalau Bill Wilson kebaktian itu tisu laku keras, saudara. Bengkak semua matanya. Bengkak semua, wah, ini pasti lagi nangis karena khotbahnya Bill Wilson. Ya, sudah kepingin sekali. Dan rambutnya Pak Tri sudah agak digondrongkan, agak mirip Bill Wilson. Dibelah di tengah gitu ya. Misalnya karena ngefans berat. Semua lihat yang laki-laki juga belah di tengah lagi, mulai ngefan yang perempuan juga ikut-ikutan karena banyak yang ngefans Bill Wilson. Lalu kemudian waktu lihat gitu, waduh dia gelisah sekali. Datang ke saya, Pak, boleh nggak saya selesaikan jam lain Pak? Saya bilang, tidak bisa. Harus ketika siswa semua dengar session, pulang mereka segar. Karena kita harus memberikan surprise buat mereka minggu ini. Ya kan? Tapi dongkol di hatinya. Setelah 3 hari, tiap kali datang lihat mata bengkak, orang haleluya, berubah semua. Dia lama-lama jengkel. Oke? Ini terjadi pertentangan dalam batinnya. Dan pertentangan ini murni rohani. Karena kita ini manusia rohani, saudara. Anda boleh mengalami apapun yang paling jasmani sekalipun. Soal goreng telur sekalipun, saudara. Indomie ku habis yang ada ketela sekalipun ya. Itu enggak masalah, tetap itu ujungnya membawa pada pertentangan rohani. Anda bisa nangkap. Nah, ketika itu dibiarkan, lama-lama dia jengkel, sakit hati. Cara menghindari pertentangan rohani yang paling cepat adalah, apa caranya? Datang ke saya, Pak maaf ya Pak, sorry ya Pak, kemarin saya jengkel dengan Bapak. Soalnya Bapak nyuruh saya kerja gini-gini, saya nggak dapat dengar Bill Wilson.
sorry ya Pak, salaman kayak anak kecil. Dis. Sudah ya? Baik, selesai. Selesai nggak saudara? Selesai dalam hubungan dengan saya. Selesai mungkin jengkelnya waktu itu hilang. Tapi yang sebetulnya Allah izinkan. Nah, perhatikan. Tidak ada hal yang kebetulan bukan dalam hidup orang Kristen. Semua dalam bagian perencanaan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sempurna diatur Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Ketika pertentangan ini terjadi, saya pernah katakan minggu yang lalu, hal yang harus jadi reaksinya adalah, Tuhan, aku dibeginikan, kenapa aku bisa marah? Nah orang berkata, oh ya wajar dong, kan manusia bisa marah, kan punya perasaan. Itu betul. Tapi yang sebetulnya Allah mau adalah Tuhan akan membawa kita mengalami yang namanya mati daging. Ingat ujungnya, mati menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Nah ini belum menyerahkan nyawa loh saudara. Baru bersihkan WC untuk saudara-saudaranya. Kenapa saya perintahkan? Karena saya tahu KKR Bill Wilson membuat kita hancur hati karena belas kasihan Allah yang dialirkan. Nah orang ngosek WC dan dia bersihkan akan toilet dengan air mata jadi berantakan. Jadi saya berkata biarkan mereka cari Tuhan di kamar masing-masing. Bapak yang memberikan nyawamu untuk saudara-saudaramu. Oke. Tapi kalau dia tidak bisa nangkap yang Tuhan mau, apa yang terjadi? Pak Tri akan selesaikan dengan saya secara pribadi. Kita akan salaman, ya toh? Lalu kita tertawa, hahaha. Saya berkata, iyalah lain kali tak bagi-bagi. Kamu tak kasih tugas tidak 3 jam lah, 2 jam 3/4. Saya berkata begitu ya. Jadi kami selesaikan. Tetapi apa yang sebetulnya Allah mau arah dalam hatinya belum tercapai. Kalau Anda biarkan, oke, Anda selesaikan dengan Tuhan dan dengan saya, beres. Tapi kalau kemudian kita biarkan ini, maka ini akan hilang. Lalu kita guyonan dengan orang lain, ketawa-tawa sana sini, saudara akan kehilangan, akan ketajaman dari apa yang sedang Tuhan berikan. Nah akibatnya apa? Yang Allah sebetulnya tuju belum tercapai. Tapi kalau kita ngerti kehendak Tuhan, kita biarkan pertentangan ini terus berkecamuk sambil bilang Tuhan terus buka hatiku. Lalu ini punya kekuatan yang hebat sekali, dia akan tembus sampai ke dasarnya. Nah waktu tembus masuk ke dalam ini, dia akan ngerti, dia berkata, rupanya kekuatan level kasihku masih sekian. Egoku masih begitu banyak. Dan di situ waktu kau terbuka, Tuhan ini hidupku seperti ini. Maka itu mulai berakar saudara. Nah akarnya itulah yang membuat kita ini tumbuh dengan luar biasa. Anda bisa nangkap ini. Makasih Pak Tri. Nah dengerin baik-baik. Kalau kita tidak bisa nangkap ini saudara, saudara akan berat. Yang kita tahu ini pengetahuan luar biasa. Apalagi kalau Anda dengar khotbah yang alegoris. Misalnya, Anda belajar perjanjian lama ya, warna biru, saudara-saudara, itu simbol dari apa? Terserah lah. Warna kuning, simbol dari, bukan Golkar ya saudara. Warna abu-abu, gitu. Ini penuh, aneka warna. Kalau kotak-kotak nyamping, arahnya ke Gunung Sion. Anda diajar begitu, otakmu penuh. Begitu engkau punya persoalan, apakah warna-warni itu keluar, saudara? Ayo. Begitu masalah datang, wah, warna merah. Begitu berkat datang, warna hijau. Atau gitu. Begitu dituduh orang, kuning yang kelihatan. Dan bintik-bintik hitam. Apakah itu keluar semua warna begitu? Enggak keluar kan saudara? Lalu itu nyangkut di mana sebetulnya? Nyangkut di pikiran kita kan? Misalnya Anda diberitahu, oh saudara-saudara, ini adalah simbol-simbol dalam perjanjian lama. Daun simbol apa? Batu simbol apa? Saya percaya itu ada. Tapi kalau yang kita hafalkan,
Yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita tangkap cuma simbol-simbol. Anda punya catatan 3 buku tebal berbagai simbol di Alkitab. Begitu Anda ditagih utang gak bisa bayar, coba lihat dulu simbol apa ini. Oh, simbol batu, dilemparin batu gua habis ini. Yang mana yang keluar, saudara? Sebab itu bukan rema dalam hidupmu, itu hanya logos di sini. Yang Allah inginkan sebenarnya setiap kali firman disampaikan, selalu itu akan menimbulkan rema. Dan bukan hanya rema, seringkali pertentangan rohani. Banyak orang Kristen tidak mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Sebab dia terus ingin menjaga rasa nyaman di dalam batinnya. Anda bisa nangkap? Kita lebih senang nyaman dengan orang lain, tapi sebetulnya tidak pernah mau nyaman dengan Tuhannya. Kita abaikan kenyamanan dengan Allah, kita lebih peduli nyaman dengan orang lain. Nangkap saudara? Kita kalau ada konflik misalnya ya, bukannya kita datang cari Tuhan dan berkata, Tuhan yang aku alami, aku tahu tidak kebetulan, tolong buka hatiku untuk ngelihat aku ini siapa sebenarnya. Nah kita ganti daripada cari Tuhan, supaya Allah bongkar kenyataan kita siapa, kita sibuk pemberesan. Itunya nggak beres saudara. Secara sosial sepertinya beres, di depan Tuhan hidupmu tetap tidak berubah. Apalagi kalau pemberesannya disertai berbagai alasan. Apalagi kalau kita rohanikan, saudara. Anda nangkap yang saya maksudkan. Nah, Pak Tri bisa berkata begini, Pak, sorry ya, para bapak begini-begini. Padahal seharusnya Tuhan bicara sama saya, Pak, semestinya. Untuk saya ini datang ke Bill Wilson, loh, Pak. Jadi saya ini sedihnya karena saya tidak bisa mentaati perintah Tuhan. Itu kan dibuat rohani banget. Dengan kata lain, Bapaklah yang menghalangi saya mengerti akan kehendak Tuhan dan mengerjakan perintah Allah. Jadi dosamu besar sebetulnya tanpa terucap. Saya benar, kamu salah. Nah itu bukan pemberesan saudara. Itu ngajak habis-habisan sebetulnya. Ngerti? Nah kalau orang Kristen, kita hamba Tuhan, gak nyampe sini saudara. Anda akan kesulitan. Sebab akan terjadi, saudara akan tiba di titik di mana engkau tidak bisa dijamah oleh sembarang orang lagi. Dalam pengertian oleh karena posisimu, oleh karena jabatanmu, oleh karena kedudukanmu. Engkau tidak bisa lagi dijamah oleh sembarang orang. Engkau akan berat sekali untuk berurusan dengan orang secara kebanyakan. Dan karena itu muncul dari kesombongan sebenarnya. Nah kalau kita tidak membiasakan hidup dengan cara begini, satu kali kita akan jatuh saudara. Oleh karena itu dengar baik-baik, ini nyangkut hati sebetulnya. Kalau hal semacam ini tidak kita fahami, kita akan berat. Nah pertentangan rohani itu sebetulnya mengizinkan akar, sistem akar itu makin lama makin kuat dalam diri kita. Satu kali ketika kita tumbuh dengan luar biasa, itu oleh karena sistem akar kita kuat, diterpa badai seperti apapun, Anda tidak akan goyah. Nah sekarang buka Mazmur 94. Lihat pada ayat yang ke-11. Dari mana sebetulnya sistem akar ini dan pertentangan rohani ini bisa menghasilkan sesuatu yang hebat sekali. Nah lihat Mazmur 94, perhatikan pada ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya, apa saudara? Sia-sia belaka. Nah perhatikan, Paulus berkata, dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Jadi kalau Anda merasa, saya ini lumayan loh, saudara, Anda belum kenal dirimu yang sebenarnya. Tadi Ribkah bersaksi, makin dengar, makin tahu akan terang Tuhan, kita tahu diri kita menjijikkan. Nah kita seringkali melihat orang lain menjijikkan, tapi melihat diri kita apa? Lumayan. Sebagian besar golongan lumayan. Saya ini lumayan loh dibandingin dia. Saya gini-gini ini lumayan, melayani Tuhan. Saya ini ya lumayan loh. Saya ini orang kaya, mau melayani orang miskin. Di gereja ada pelayanan untuk anak-anak jalanan. Misalnya kalau ada orang berkata, saya ini lumayan loh. Saya ini naiknya BMW nih.
Tapi anak-anak miskin saya rangkuli. Terus setelah itu mandi 7 kali, sama aja saudara. Tapi berapa saya ini lumayan loh, lumayan. Yang lain nggak bisa, saya bisa main. Lumayan loh, anak-anak tuh suka kok sama saya. Lumayan loh saya ini. Itu grup lumayan saudara. Semua lumayan. Itu belum ngerti siapa dirimu sebetulnya. Itu orang GR-nya luar biasa. Nah kalau Anda ngerti, Alkitab berkata, dalam diri manusia, Paulus berkata, dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Yesus pernah didatangi orang muda kaya berkata, guru yang baik, dia berkata stop. Mengapa kamu katakan aku baik? Tidak ada manusia yang baik. Nah kalau Tuhan berkata begitu, kenapa kita bisa berkata, saya ini lumayan baik loh. Tidak ada saudara. Jadi kalau Anda lihat orang-orang brengsek, berantakan, Anda berkata, ya itu memang manusia begitu. Dia kayak gitu, gua juga modelnya sama. Tapi bentuknya lain saudara ya. Satunya pakai jas, satunya pakai jas hujan, satunya pakai sarung, satunya pakai apa. Tapi model dalamnya sebetulnya sama. Yesus berkata tidak ada manusia yang baik. Oleh karena manusianya tidak baik, idenya, pikirannya semua sia-sia kata Alkitab. Anda nangkap ini. Jadi kalau dari hasil dari buah yang dari pohon yang tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Nah Allah melihat semua yang dipikirkan manusia itu sia-sia. Ketika Allah melihat kesia-siaan itu, dia tidak bisa diam. Dia langsung akan bertindak. Nah apa yang dia kerjakan? Oleh kasihnya, ayat berikutnya. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Dan yang kedua, kau ajari dari Tauratmu. Nah ini dua kata yang bersambungan. Yang pertama kau hajar, yang kedua kau ajari. Dulu saya berkata begini, saya lebih senang Tuhan ngomong dulu seperti apa, baru nanti kita ikuti polanya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, Alkitab berkata bukannya see and taste, tapi taste and see. Kecaplah dan lihatlah. Jadi dirasakan dulu, baru matamu akan terbuka. Nangkap saudara? Yang Alkitab katakan kamu dihajar dulu, baru kamu diajari. Sebab manusia ternyata kalau diomongin tok, nggak ngerti. Ya contohnya diri saya ini. Kan Tuhan sudah ngomong, jangan berharap kepada manusia. Tapi ini terlalu exciting. Lalu kita berpikir, ini orang. Saya biarkan terus seperti itu, 2 kali, boom, nggak datang. Lu khotbah sendiri kamu sekarang, ngajar kamu sekarang. Yang dengar bosan atau ngantuk, bayar harganya. Lalu kemudian saya belajar, rupanya betul. Kalau orang nggak dihajar, itu nggak ngerti. Setelah dihajar, baru diajari. Nah, kamu salahmu di sini. Sekarang ini pelajarannya, ini ayatnya, kebuka semua. Itu masuk betul di hati kita. Kalau nggak bisa. Namanya manusia. Makanya Pak Yusak kalau ngomong berkali-kali kan kamu mesti ngalami. Baru nanti dibukakan ayatnya di mana. Tapi Mazmur ngomong yang sama. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Dan yang kau ajari dari Tauratmu. Jadi ketika Tuhan mau ngajari kita, sudah dalam keadaan dihajar saudara. Ini baiknya Tuhan. Sebab daging kita terlalu bebal sih. Ya kan? Coba perhatikan. Kalau saudara ngerti ya, manusia di dunia ini aja. Diberitahu kan, oh, jangan ini. Seluruhnya kalau dikatakan jangan, seperti disuruh. Betul nggak? Saya beri contoh begini. Saya sudah ngomong misalnya, saudara-saudara, weekend bukan waktu untuk memuaskan hawa nafsu. Lalu seperti dapat ide, kita puaskan hawa nafsu kita. Ya kan? Tentu tidak semua, atau tidak ada mungkin saudara. Atau saya berkata, saudara-saudara, yang putra jangan ke kamar yang putri atau sebaliknya. Diajari sepertinya, kita kan tidak mengunjungi, kita akan silaturahmi. Silaturahmi kok tiap jam. Kalau di depan nggak boleh, lewat jendela. Oh, badannya nggak boleh, suaranya.
Jadi kalau ngomong kata, lagi ngapain? Di kamar. Ngapain kamu? Nemenin temanku 3 tidur semua. Sambil teriak-teriak begitu. Yang 3 bangun, kuras pacar kepada saudara. Kacau saudara kamar itu. Manusia kan begitu ya. Kalau dilarang seperti disuruh. Seperti diberi ide. Betul nggak saudara? Semua larangan itu memberikan inspirasi buat manusia. Untuk apa? Melakukan. Itu manusia begitu. Dari sononya begitu saudara. Semakin Anda lihat di gereja aja, semakin Anda buat banyak larangan, Anda makin frustrasi. Saya beri contoh begini. Orang Singapura kan tertib, katanya. Ya. Jadi kalau di sana semua antri, tidak boleh buang sampah sembarangan, selama di negaranya. Karena dendanya, how much? No, 10,000, 1,000, 5,000. $5.000 Singapura. Duit kita berapa tuh sekarang? Ya, saya nggak tahu lah, Anda hitung sendiri. Nah karena mereka takut dengan dendanya, ya mereka taati. Oke? Tapi apakah itu mengubah dalam mereka? Tidak, saudara. Tanya orang di Johor. Begitu mereka keluar dari Singapura, boom, Johor dari sampah mereka. Perbuatannya, tanya orang di Batam. Kelakuannya orang Singapura. Mengerikan sekali. Di luarnya saja kelihatannya baik, karena takut denda. Begitu masuk negara yang tanpa denda seperti itu, wah seperti kuda liar, saudara. Nah itu manusia kalau Anda mau tahu. Jadi diajari saja tidak cukup. Tidak mengubah apa-apa yang di dalam. Semua aturan itu hanya mengubah yang di luar. Contoh misalnya, Taurat, orang Islam sama. Di negara Islam, puasa, restoran, sampai buka, belum waktunya buka, penjara. Ya pasti Anda tidak makan, wong tidak ada orang jual makanan. Ya pasti Anda tidak makan kalau makan masuk penjara. Ya. Itu pun masih ada orang-orang yang bisa makan di tengah-tengah tekanan begitu. Oh namanya makan itu selera tinggi banyak orang. Tekniknya itu luar biasa. Hebat loh saudara. Seharusnya kalau memang puasa itu apa? Mengekang hawa nafsu. Hawa nafsunya siapa? Hawa nafsuku. Nah kalau gitu hawa nafsunya penjual biarin aja. Kenapa hawa nafsunya orang juga dikekang? Itu kan gak fair. Anda nanggap ya? Di dalam Anda tahan-tahan, di luar ditolong. Dengan berbagai ancaman. Buka, lempari batu. Ya tutup mereka. Sampai kelaparan seperti apa yang gak bisa makan. Gak ada yang jual sih. Yang paling hebat adalah puasa, nongkronglah di warung Tegal, saudara. Lihat kalau abang-abang becak makan. Anda nonton, kekang hawa nafsu. Puji Tuhan. Makan banyak ya, puji Tuhan. Lapar, iya. Makanya orang Kristen itu, ini yang Paulus hebat sekali ya. Dia berkata, aku nih, dia bilang, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi manusia coba mengatasi dengan berbagai macam aturan. Nggak nolong nggak saudara? Anda mau diancam seperti apa, kalau dalammu tidak berubah, tidak ada perubahan sebetulnya. Berat. Teman-teman ini lagi ngurus narkotik ya, anak-anak kecanduan obat. Mereka cerita dengan saya, Pak berat sekali. Sudah digeledah semua. Diyakini tidak bawa uang, masih bisa beli rokok. Kok bisa ngerokok? Dapat dari mana? Nggak jelas. Teknik-teknik menyembunyikan uang tinggi sekali, saudara. Nyimpannya di bagian-bagian yang orang bilang nggak masuk akal. Mereka bisa simpan uang, dan mereka bisa beli rokok. Kalau tidak, saya dengar begini. Di tempat itu kan dijual, mereka sediakan Indomie, Supermie, itu mereka ambil, bawa ke warung, barter. Bayangin, saudara. Tekniknya tinggi. Aturan berkata jangan merokok, tapi dalamnya belum berubah. Masih ingin banget ngerokok. Nah, Anda batasi kayak apa? Pencuri itu sampai kiamat tetap ada, saudara. Nah, setiap orang dilatih jadi polisi aja.
tetap ada pencuri. Ya, polisinya yang mencuri, saudara.